Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mizal Unakaila Fadlu. Dan saya Salma Rizky Budiman. Kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan video percobaan reaksi redox pada betadine dan vitamin C. Pertama-tama kita akan menyiapkan segelas air, betadine, vitamin C, dan pengaduk. Pertama-tama kita masukkan 20 tetes betadine ke dalam air. Lalu kita aduk menggunakan pengaduk. Setelah itu kita masukkan vitamin C ke dalam larutan betadine dan kita aduk. Sekian presentasi percobaan dari kami. Setelah itu kami akan memperlihatkan laporan percobaan dari teman-teman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang semuanya. Di siang hari yang cerah ini, kami dari kelompok 5 izin untuk mempresentasikan tentang laporan percobaan betadine dan vitamin C, atau lebih tepatnya tentang reaksi redox. Nah, sebelum itu, mari kita perkenalan terlebih dahulu yuk. Saya, Ratu Maizan Safari Rizkin, sebagai moderator. Nah, dalam laporan percobaan kali ini, kita membuat 5 bab. Bab yang pertama ialah pendahuluan, bab yang kedua ialah landasan teori, bab yang ketiga ialah metode penelitian, bab yang keempat ialah hasil dan pembahasan, dan bab terakhir atau bab kelima ialah kesimpulan. Untuk penjelasan mengenai bab ini akan lebih lanjut dijelaskan oleh rekan saya sebagai pemateri pertama, yaitu Arvin. Kepada Arvin, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Arvin sebagai pemateri 1. Pada kali ini, saya akan membacakan tentang bab 1 yaitu sebagai pendahuluan dan bab 2 sebagai landasan teori. Pada bab 1 ini, kita akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan percobaan, dan manfaat percobaan. Pada kali ini kita akan mengetahui terlebih dahulu latar belakangnya, yaitu kita ingin mengetahui reaksi redox pada betadine dan vitamin C. Reaksi redox adalah reaksi di mana terjadi perubahan bilangan oksidasi. Pada reaksi redox terdapat 2 reaksi, yaitu reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Reaksi reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi melalui penangkapan elektron. Sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami peningkatan bilangan oksidasi melalui pelepasan elektron. Salah satu yang mengalami reaksi redox ini ialah pencampuran antara betadine dan vitamin C. Kedua, kita akan membahas tentang rumusan masalahnya. Yang pertama adalah mengidentifikasi senyawa yang bereaksi. Dan kedua, mengetahui apakah benar ada perubahan atau reaksi redox saat vitamin C dicampur dengan betadine. Ketiga adalah tujuan percobaannya, yaitu mengetahui percobaan dari reaksi redox, dan kedua mengetahui perubahan yang terjadi dari percobaan yang dilakukan. Keempat, manfaat percobaan, yaitu mengenal tentang reaksi redox, dan kedua mengetahui senyawa apa yang bereaksi. Sekarang kita akan lanjut ke bab 2, yaitu landasan teorinya. Yang pertama adalah vitamin C dan betadine. Vitamin C adalah salah satu jenis vitamin yang larut dalam air dan memiliki peranan penting dalam menangkal berbagai penyakit. Vitamin ini juga dikenal dalam nama kimianya, yaitu asam askorbat. Vitamin C termasuk golongan vitamin antioksidan yang mampu menangkal berbagai radikal bebas ekstraseluler.
Iodin povidon atau dikenal juga dengan betadine adalah suatu antiseptik dipergunakan sebagai diinfektan pada kulit sebelum dan sesudah pembedahan. Iodin povidon merupakan bahan organik berbahan aktif polivinil pyrrolidon yang merupakan kompleks iodin yang larut dalam air. Kedua adalah reaksi redoks sendiri. Reaksi redoks adalah singkatan dari reaksi reduksi dan oksidasi dalam proses elektrokimia. Dilansir dalam Encyclopedia Britannica, reaksi redoks berkaitan dengan pelepasan atau peningkatan elektron, atom oksigen, dan atom hidrogen. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya reaksi redoks faktor-faktor yang dapat memengaruhi terjadinya reaksi redoks yaitu terjadinya proses peningkatan dan pengurangan bilangan oksidasi. Berdasarkan konsep perubahan bilangan oksidasi itu sendiri, reaksi reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi, sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Baiklah, mungkin segitu saja tentang pendahuluan dan landasan teori. Selanjutnya, saya akan lanjutkan kepada pemateri 2. Terima kasih kepada Arvin. Selanjutnya setelah bab pendahuluan yaitu bab landasan teori yang akan dijelaskan oleh Zia sebagai pemateri kedua. Kepada Zia, kami persilahkan. Teori ada dua, yaitu 1. Vitamin C dan betadine. 2. Reaksi redoks. Yang pertama, vitamin C dan betadine. Vitamin C adalah salah satu jenis vitamin yang larut dalam air dan memiliki peranan penting dalam menangkal berbagai penyakit. Vitamin ini juga dikenal dengan nama kimia dari bentuk utama yaitu asam askorbat. Vitamin C termasuk golongan vitamin antioksida yang mampu menangkal berbagai radikal bebas ekstraselular. Iodin povidon atau dikenal juga dengan betadine adalah suatu antiseptik yang dipergunakan sebagai disinfektan pada kulit sebelum dan sesudah pembedahan. Iodin povidon merupakan bahan organik berbahan aktif polivinil pyrrolidon yang merupakan kompleks iodin yang larut dalam air. 2. Yaitu reaksi redoks. Reaksi redoks adalah singkatan dari reaksi reduksi atau oksidasi yang berlangsung pada proses elektrokimia. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, reaksi redoks berkaitan dengan pelepasan atau pengikatan elektron atom oksigen dan atom hidrogen. Faktor-faktor penyebab yang terjadi reaksi redoks. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya reaksi redoks yaitu terjadinya proses pengikatan dan pelepasan elektron, terjadinya penambahan dan pengurangan bilangan oksidasi berdasarkan konsep perubahan bilangan oksidasi. Reaksi reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi, sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Terima kasih kepada Zia. Selanjutnya setelah landasan teori juga setelah pendahuluan itu akan dijelaskan metode penelitian yang kita lakukan. Nah, untuk metode penelitian ini akan dijelaskan oleh Mezaluna sebagai pemateri ketiga. Kepada Mezaluna, kami persilahkan. Waktu dan tempat, tanggal 15 Agustus 2023, tempat, Rumah Mezaluna, waktu 19.00. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini antara lain. Nomor 1. Beker gelas atau gelas biasa bening 1 buah. 2. Batang pengaduk kaca 1 buah. 3. Stopwatch 1 buah. Nomor sekarang yaitu bahan, yaitu air 250 ml, 2. Betadine 20 tetes, ketiga yaitu vitamin C 1 tablet.
Langkah-langkah. Adapun prosedur langkah-langkah dalam menguji reaksi ini, antara lain, pertama-tama siapkan alat dan bahan, ambillah beker gelas dan isi dengan air minimal secukupnya. Tuangkan 20 tetes betadin dan aduk merata menggunakan batang pengaduk kaca. 4. Selanjutnya, siapkan stopwatch untuk menghitung berapa lama reaksi bekerja. Setelah itu, masukkan tablet vitamin C ke dalam larutan betadin tadi dan aduk hingga mengalami perubahan warna. Nah, terima kasih kepada Meza Luna yang telah menjelaskan metode penelitian yang kita lakukan. Selanjutnya, setelah dijelaskan ketiga bab tadi, kita melakukan praktek. Nah, untuk praktek ini, hasil dan pembahasannya akan dijelaskan oleh rekan saya sebagai pemateri keempat, yaitu Salma. Kepada Salma, kami persilahkan. Yang keempat ada pembahasan bagian analisis. Ternyata terjadi perubahan ketika larutan vitamin C dicampur dengan betadin. Air yang ditetesi oleh betadin akan berubah warna menjadi merah kecoklatan. Hal ini terjadi karena betadin mengandung banyak iodin atau I2. Vitamin C mengandung asam askorbat dengan rumus C6H8O6. Larutan betadin yang berwarna merah kecoklatan setelah direaksikan dengan vitamin C atau asam askorbat akan berubah warna dari merah kecoklatan menjadi tidak berwarna. Hal ini dapat terjadi karena reaksi reduksi, di mana asam askorbat dengan rumus C6H8O6 dapat dioksidasi yang ditandai dengan kenaikan biloks dari plus 2/3 menjadi plus 1. Oleh iodin dengan rumus I2 yang mengalami penurunan biloks dari 0 menjadi -1, yang mengakibatkan iodin berubah menjadi ion iodida atau I-. Maka dari faktor-faktor di landasan teori memang ketika dicampurkan mengalami reaksi redoks, karena zat yang mengalami oksidasi adalah asam askorbat atau vitamin C, dan zat yang mengalami reduksi adalah ion atau betadin. Vitamin C mengandung asam askorbat dan betadin mengandung iodin. Terima kasih Salmas untuk penjelasannya. Lanjut bab terakhir yaitu bab kelima yang kesimpulan yang akan dijelaskan oleh pemateri kelima kita yaitu Sarip. Kepada Sarip, kami persilahkan. Saya Syarif Iriawan, pemateri 5. Kesimpulan percobaan yang dilakukan telah berhasil dan memuat kesimpulan. Air larutan betadin yang berwarna merah kecoklatan berubah warna menjadi tidak berwarna. Asam askorbat yang dapat dioksidasi oleh iodin berubah menjadi iodida sehingga memiliki persamaan reaksi C6H8O6 plus I2. C6H6O6 plus 2I plus 2H. Gimana teman-teman penjelasan yang udah dijelasin sama teman-teman saya mulai dari bab 1 sampai bab 5. Nah, untuk kesimpulannya mungkin bisa ditambahkan bahwasanya percobaan kita kali ini berhasil karena ketika kita mencampurkan betadin juga vitamin C itu tuh mengalami reaksi redoks yang telah dijelaskan tadi. Baik, mungkin sekian presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf banget bila ada salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.